Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Saya percaya kita mengecap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. 1 bulan sudah kita lalui di bulan 7 dan kita masuk di bulan yang ke-8 di tahun 2020 ini. Mari sebentar kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan hari lepas hari bagi kami semua. Kami ada dalam perlindungan-Mu selalu. Kau terus jagai kami, Kau pelihara kami, Kau tuntun kami. Pada pagi hari ini kami mau bawa seluruh hidup kami ingin memuji Engkau, kami ingin bersorak bagi nama-Mu Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terimalah sembah kami dan pujian kami ini, biarlah boleh menyukakan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita datang untuk memuji-muji Tuhan. Kita mau bersorak bagi kebesaran nama Tuhan. Siap untuk bersorak bagi Tuhan? Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sekalipun kita di rumah beribadah online, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu mendengar pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Sepanjang minggu ini kita terus diingatkan, bahkan beberapa minggu Tuhan mau terus ajak kita sebagai umatnya untuk terus datang mendekat kepada Tuhan, untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karenanya biarlah lewat pujian ini, mari saya mengajak kita semua, kita bersungguh-sungguh saat kita menyembah Dia. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini kami datang padamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Biarlah musik memuji-muji Tuhan dan kita menyembah Dia. Mari bersekutulah dengan Tuhan. Bawa yang terbaik di hadapan Tuhan saat ini. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Shikarapa patakaya rapa shandara lalalalamasi. Kirabararararamayanalalalamu. Shirabararararamayanalalamashi. Oh, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah kami, lawatlah setiap kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kalau kami hari ini bersama keluarga, bersama-sama bergandeng tangan beribadah, kami tahu Tuhan hadir bukan hanya di satu tempat, tetapi Kau hadir di setiap tempat dan rumah-rumah tangga. Dan kami percaya akan lawatan-Mu pada setiap pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, kami rindu diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kami. Roh Kudus tolong kami, bantu kami mengerti apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memulainya. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan terpelihara.
Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa gunakan waktu luang yang ada pada kita untuk lebih lagi membangun keintiman dengan Tuhan dan membangun relationship lebih lagi dengan sesama anggota keluarga. Ada suami, istri, anak-anak, jalin keterhubungan dengan lebih baik lagi. Meskipun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak orang yang sudah melakukan aktivitas di masa new normal ini, tetapi saya percaya bagaimanapun tetap kita selalu punya waktu yang lebih banyak dibandingkan dalam waktu-waktu yang sebelumnya. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada itu terus untuk jalin keterhubungan dengan Tuhan lebih lagi. Karena gini Bapak Ibu Saudara, waktu kita kenal Tuhan lebih dekat lagi, kita mulai lebih lagi memahami apa yang jadi kehendaknya. Waktu kita paham kehendaknya, maka seenggak-enggaknya kita nggak akan salah di dalam melakukan sebuah tindakan, dan kita menjadi lebih mengerti lagi tentang keberadaan kita di bumi ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur untuk keadaan jemaat-jemaat yang ada sebagian daripada jemaat-jemaat yang sempat kena imbas akibat pandemi, yaitu orang-orang yang dirumahkan oleh perusahaannya. Tetapi bersyukur, hari ini banyak yang sudah masuk kembali ke perusahaannya bekerja, puji Tuhan. Tetapi apabila masih ada yang belum, percayalah ya, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Dan di samping itu, sekiranya masih ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan seperti itu, coba hubungi ketua selnya, supaya nanti ketua selnya bisa menghubungi gereja dan kita pikirkan apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, puji Tuhan, kondisi wilayah di mana kita berada, kondisi di mana gereja kita berada, waktu minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa sempat mengalami kondisi zona hijau. Ya, nah itu luar biasa, tetapi baru beberapa hari kemarin saya mendapat kabar bahwa kondisinya menurun. Dari hijau turun ke biru, turun ke oranye sekarang. Jadi artinya gini, kondisinya masih begitu fluktuatif, masih turun naik. Ya, itulah sebabnya butuh doa-doa daripada kita gereja Tuhan untuk kota kita, untuk bangsa. Karena kita boleh menyadari keberadaan peran kita di kota dan di bangsa ini untuk terus menjadi penerang dan pemberi rasa buat bangsa kita. Katakan amin, puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah kerajaan siapa yang kita representasikan. Wow, itu jadi pesan Tuhan buat kita. Kerajaan siapa yang kita representasikan? Wah, kenapa Tuhan kasih pesan ini sama kita? Ya, jangan-jangan gini, mungkin jangan-jangan kita udah lupa. Kita lagi merepresentasikan kerajaan siapa. Orang bisa aja mungkin lupa, bisa aja ya. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan terus kasih kita, ingatkan kita tentang keberadaan kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Nanti di bagian dalam kita akan bahas lebih lagi tentang hal ini. Mari sebelumnya saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20 ya. Ayatnya dalam satu perikop sebetulnya, 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21, tapi penekanan ayat ke-20. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, latar belakang daripada surat ini apa? Satu perikop ini, latar belakangnya adalah gini. Ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada para pemercaya ini tentang keberadaan mereka bersama sesama manusia ya, yang hidup berdampingan dengan mereka di bumi. Di situ Rasul Paulus mengingatkan bahwa masih banyak didapati bahwa orang-orang yang tanpa mereka sadari mereka hidup sebagai musuh Allah atau seteru salib Kristus ya. Siapa sih yang dimaksud dengan musuh Allah yang yang dikatakan seteru salib Kristus? Yaitu orang-orang yang memiliki tujuan yang berbeda, tujuan yang berlawanan dengan tujuan Tuhan. Nah, belum lagi orang-orang yang masih hidup di dalam pelanggaran, belum lagi orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Minggu lalu kita sempat dengar bahwa ada orang-orang percaya yang masih melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, kenapa Rasul Paulus sampaikan itu kepada jemaat Tuhan? Nah, di situ Rasul Paulus mengingatkan, seperti halnya di ayat yang pertama, bahwa ternyata gini, bahwa cepat atau lambat akan datang masa di mana kemah kediaman orang percaya di bumi ini akan dibongkar. Artinya gini,
Yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Kalau di dalam ayat 1 dikatakan bahwa ketika kemah kediaman manusia dibongkar, maka Bapa di sorga telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Kemana mereka setelah kematian? Dan kita tahu mereka kemana. Nah, itulah sebabnya surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan bahwa kalian hidup berdampingan dengan orang-orang yang masih belum mengenal Kristus, yang perlu diperdamaikan dengan Kristus. Kalau kalian meninggal, Bapa di sorga telah menyediakan tempat. Bagaimana dengan mereka? Kurang lebih seperti itu, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari, kalau kita dengar statistik setiap hari berapa orang yang meninggal, mengerikan loh. Setiap menit berapa orang meninggal di dunia itu mengerikan sekali. Ya. Saya sempat dapat data statistik dari BNN. Ini BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Baru lingkup mereka aja, dia bilang setiap 25 menit satu orang meninggal karena narkoba. Ini baru lingkup narkoba. Belum karena meninggal oleh sebab-sebab yang lain. Hanya disebabkan oleh narkoba di Indonesia. Setiap 20 menit satu orang mati. Jadi artinya kurang lebih dalam satu hari 50 orang meninggal. Setiap hari. Artinya tingkat kematian karena narkoba begitu tinggi. Artinya gini, banyak orang yang mati sebelum diperdamaikan dengan Kristus. Dan kita tahu kemana mereka. Dan itulah tugas kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Nah, sebagaimana dulu kita pun sebagai manusia berdosa, bukankah dulu pun kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga melalui Kristus Yesus? Ya, kita kan semua ada hari ini sebagai orang percaya, itu karena hasil pendamaian melalui Kristus Yesus. Wah, itu luar biasa. Nah, Tuhan mau hari ini kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, Tuhan mau kita tampil menjadi utusan-utusan Kristus di bumi untuk memperdamaikan mereka yang belum mengenal Kristus. Meskipun Rasul Paulus menyadari bahwa memang masih ada orang-orang yang sudah diselamatkan tapi masih hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Rasul Paulus juga bilang ada orang-orang yang sudah mau hidup untuk Kristus. Orang-orang yang menyadari bahwa Kristus telah mati buat mereka dan telah bangkit buat mereka. Nah, kata utusan-utusan yang dimaksud tadi kan di dalam ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, kata utusan-utusan itu ternyata di dalam bahasa aslinya presbio, tulisannya presbueo, ya, presbio artinya adalah duta besar atau orang yang bertindak sebagai representatif. Kalau di dalam bahasa Latin yang sering digunakan oleh orang Romawi pada waktu itu, kata yang dimaksud disebutnya legatus. Legatus adalah ternyata utusan diplomatik yang dikirim untuk misi ke sebuah negara. Oh, jadi konsep duta besar di zaman Roma kuno pada waktu itu ternyata masih sama maknanya dengan konsep duta besar di zaman modern sekarang. Artinya adalah yang disebut duta besar adalah orang yang dikirim, utusan diplomatik untuk sebuah misi ke sebuah negara lain. Konsep duta besar hari ini kan bukankah masih tetap seperti itu, ya. Jadi sebetulnya adalah sebuah kehormatan, ya, kalau ada orang-orang yang dipilih sebagai duta besar mewakili negaranya ke negara lain. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Setelah berapa minggu terakhir ini kalau kita perhatikan kan, saya waktu itu kan sering perhatikan pesan demi pesannya, Tuhan lagi mau bawa kemana sih? Di dalam 3 minggu terakhir kan pesannya, hikmat di dalam menimbang segala sesuatu. Waktu itu 3 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu pesannya adalah masuk lebih dalam lagi. Kemudian minggu lalu pesannya adalah berusaha mengenal Tuhan. Dan hari ini pesan kita di minggu ini adalah kerajaan manakah yang kita representasikan. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, tujuannya nggak lain adalah kita menyadari fungsi dan keberadaan kita di bumi, yaitu menjadi representasi yang baik bagi kerajaan sorga. Nah, untuk menjadi sebuah representasi yang baik, kita harus kenal Raja yang mengutus kita. Kita harus tahu apa yang jadi kehendaknya, apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Karena seorang duta besar membawa pemikiran Raja yang mengutusnya. Nah, kita paham itu, kita belajar itu di minggu ini, ya. Nah, seorang duta besar, Bapak Ibu Saudara, adalah jabatan tertinggi yang dimiliki seseorang di dalam mewakili negaranya di negara lain. Jadi jabatan tertinggi siapa? Seorang duta besar.
Nah, tanggung jawabnya adalah gini, merepresentasikan dan bekerja membawa pemikiran dan kebijakan negara yang mengutusnya. Itu kerjanya duta besar tuh itu. Bawa kebijakan negara yang mengutusnya, bawa kebijakan kepala negara yang mengutusnya. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu Saudara tentang jabatan duta besar. Di negara manapun, termasuk di Indonesia, yang namanya jabatan duta besar itu berbeda dengan yang namanya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan pilkada. Nah, duta besar itu bukan kepala daerah yang dipilih berdasarkan proses demokrasi. Jadi ada istilah they are not elected but they are appointed. Jadi gini, duta besar itu nggak dipilih secara proses demokrasi, dia ditunjuk langsung oleh kepala negara. Entahkah dia seorang presiden kepala negaranya, entahkah dia seorang raja, seorang ratu, ataupun seorang perdana menteri. Pada waktu dia mengangkat seorang duta besar, maka dia pilih sendiri orang yang dia pandang. Orang ini bisa mewakili negaranya di negara lain. Jadi duta besar adalah orang yang dipilih secara langsung. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dipilih oleh rakyat. Nah, kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua adalah orang-orang yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh Sang Raja di sorga untuk menjadi duta besarnya di bumi. Katakan amin. Kita adalah orang yang dipilih langsung. Ya, meskipun kita masih tinggal di bumi, status warga negara kita, warga negara Indonesia, tetapi firman Tuhan bilang lewat Rasul Paulus bahwa kewargaan negara kita adalah di dalam sorga. Our citizenship is in heaven. Bahwa betul kita masih tinggal di bumi, warga WNI, warga negara Indonesia, tetapi sesungguhnya warga negara kita ada di dalam sorga. Loh, jadi buat apa tujuan kita di bumi ini? Kita di bumi karena kita membawa misi sebagai duta-duta kerajaan sorga. Membawa kebijakan raja yang mengutus kita di bumi ini. Wah, itu kan luar biasa. Sebuah kehormatan kita ditunjuk Sang Bapa untuk mewakili Sang Raja, untuk mewakili Dia di bumi ini. Ya. Jadi tugas kita harus menjadi representasi yang baik daripada kerajaan yang kita wakili di bumi ini. Ya. Oleh sebab itu kita perlu paham beberapa prinsip ini. Beberapa hal yang perlu kita sadari berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi utusan-utusannya Tuhan yang benar di bumi. Yang pertama adalah gini, menyadari fungsi seorang duta besar yaitu menjembatani. Menyadari fungsi seorang duta besar yaitu apa? Menjembatani. Memang banyak sih fungsi duta besar. Tetapi salah satu fungsi besarnya adalah menjembatani. Apa sih? Kita buka dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 30. Ayat 20. Oh, udah terpampang ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, perhatikan kalimat terakhir, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi tugas utusan-utusan Kristus adalah memperdamaikan orang lain dengan Bapa di sorga. Mendamaikan, menjembatani. Ciri-ciri seorang duta besar yang ada di banyak negara ini adalah salah satunya adalah gini, menjembatani hubungan negara asalnya dengan negara di mana ia bertugas. Ya kan, seorang duta besar dikirim oleh negara asalnya ke sebuah wilayah, ke sebuah negara. Nah, dia harus mempelajari hal-hal, dia harus kenal sekali negara di mana dia diutus ke sana. Dia harus kenali kebudayaannya, dia harus kenali suhu politiknya, dia harus kenali aturan-aturannya, dia harus pahami tentang kebijakan-kebijakan dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya nanti dia mudah, waktu dia kenal dia mudah menjembatani dengan misi yang dia bawa dari negara asalnya. Nah, tugasnya apa? Menjembatani, ya. Nah, sebagai warga kerajaan sorga di bumi, tugas kita adalah apa? Sama, menjembatani. Apa yang manusia umumnya yang di dunia ini tidak bisa lihat, tugas kita adalah menjembatani mereka supaya mereka bisa lihat lewat keberadaan hidup kita. Orang dunia kan sering dengar apa yang namanya dusta dan apa yang namanya jujur. Kalau yang dusta sering dengar, sering lihat. Tapi kalau yang namanya jujur kan jarang. Nah, ini contoh aja. Bagian kita adalah kasih lihat mereka, nih yang namanya jujur tuh kayak begini lewat kehidupan kita. Dunia sering mendengar apa namanya tidak berkomitmen dengan yang namanya berkomitmen. Yang sering mereka dengar dan lihat adalah orang-orang yang tidak berkomitmen. Nah, bagian kita adalah kasih lihat mereka nih seperti apa yang namanya orang berkomitmen lewat kehidupan kita. Dan banyak sekali contoh-contoh lain.
Dan mereka sulit untuk melihat, dan mereka perlu lihat gambarannya itu mestinya ada pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali kepada ayat tadi yang tadi saya sebut di bagian terakhir. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini adalah gambaran sebetulnya gini, sebagaimana Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 17. Yesus mengambil peran sebagai apa? Pendamai antara kerajaan sorga dengan dunia. Yesus menjadi jembatan antara jurang yang sudah terbuka lebar antara Bapa Sorgawi dengan manusia akibat dosa. Jadi akibat dosa, hubungan antara Bapa Sorgawi dengan manusia itu udah terputus dengan sebuah jurang yang lebar. Nah, tujuan Yesus adalah menjembatani celah jurang yang udah tidak bisa dijangkau lagi. Tapi lewat Yesus yang menjembatani, maka manusia yang berdosa diperdamaikan kembali dengan Bapa di sorga. Nanti saudara bisa lihat gambarnya sendiri di sini. Salibnya itu adalah sebagai jembatan antara orang-orang yang sudah berdosa untuk diperdamaikan kepada Bapa di sorga supaya diselamatkan kembali. Nah, perlu jembatan, ya. Saudara perlu nggak? Pernah nggak menengahi konflik? Mungkin pernah lah ya, saya juga pernah. Sering malah konflik rumah tangga. Pak, tolong datang lagi ribut gitu ya. Nah, itu saya datang gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menengahi, untuk menjembatani. Karena gini, dua pihak yang lagi berseteru, dua pihak yang lagi konflik. Yang satu tentunya mempertahankan bahwa aku benar. Sama di pihak lawan tempat di seberang sana lawannya juga lagi mempertahankan diri bahwa aku benar dan kamu salah, dan dia nggak bisa melihat sisi benar daripada lawannya. Nah, sebagai penengah, saya lebih bisa melihat bahwa oh ini sisi plus minusnya, oh yang ini ada sisi plus minusnya. Nah, tugas saya adalah apa? Menjembatani supaya ada keterhubungan kembali, supaya ada solusi terbaik yang bisa dicapai. Dan perlu penengah, ya. Nah, yang penting gini, tugas kita adalah menjembatani atau menengahi, bukan sebagai pemicu konflik. Kita utusan Kristus, tidak menimbulkan konflik kepada apapun, ya. Dipikir-pikir, jadi pendamai, jadi penengah lagi konflik itu, Anda pikir enak? Oh enggak, kita bisa dimaki dari kiri kanan. Seperti lagi nengahi anjing berantem, maaf ya kalau saya samakan dengan anjing lagi berantem. Ya beberapa waktu yang lalu salah satu anjing rekan kita lagi berantem ditengahi, akibatnya tangannya kegigit. Nah, artinya gak gampang menengahi itu, tetapi dua pihak yang lagi berseteru itu perlu dijembatani. Akibat dosa manusia menjadi seteru Allah. Perlu jembatan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita hari ini adalah hasil-hasil daripada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib demi untuk keselamatan kita. Wow, ini luar biasa kan? Nah, bicara tentang konsep menjembatani, Yesus kan sudah menjembatani kehidupan manusia yang berdosa, yang tadinya terpisah dari kerajaan sorga, yang tadinya ada celah jurang yang lebar itu, kemudian lewat salibnya dijembatani supaya kita ditebus dari dosa, ya, supaya yang berdosa bisa diselamatkan. Tapi kan itu bagiannya Yesus. Kita memang nggak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang bisa menjembatani? Kita memberitakan kabar baik bahwa lewat Yesus hidup banyak orang yang belum diselamatkan, mereka bisa diperdamaikan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tugas kita adalah membawa kabar baik. Banyak hal yang bisa kita jembatani, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa menjembatani mereka yang tidak memiliki harapan. Hari-hari ini kita lihat banyak sekali orang-orang hidup di dalam keputusasaan akibat berbagai kondisi yang terjadi. Nah, tugas kita adalah menjembatani mereka dan membawa supaya mereka melihat bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Itulah tugas kita sebagai orang yang menjembatani. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Waktu kita lihat ada orang-orang yang memiliki gambar diri yang buruk, yang rusak, yang tidak punya kepercayaan diri, melihat dirinya secara salah, hidup dalam keminderan. Nah, bagian kita adalah gini, kita menjembatani, mempunyai kesempatan untuk bangun sebuah jembatan supaya dia bisa melihat bahwa hidupnya bernilai di dalam Kristus. Oh, banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, ya.
Saya, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang yang dulu pun dijembatani. Kalau ada hari ini saya sebagai orang-orang di dalam Kristus, karena pernah ada orang yang menjembatani saya. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ternyata gini, menurut survei, oh ya, saya mau tanya, seberapa dari kita yang ada di dalam ruangan ini yang bisa datang kepada Kristus, yang bisa beribadah ke gereja dan melayani di gereja karena ada orang yang menjembatani, kira-kira ada di antara kita? Wih, hebat, semua datang sendiri sama Tuhan ya. Ternyata menurut survei lebih daripada 50%, 60% adalah orang-orang yang hari ini di dalam Kristus adalah karena ada orang yang membawa, yuk ke gereja, yuk harus kenal Kristus. Nah, kalau kita hari ini di dalam Kristus, percaya Bapak Ibu Saudara, di luar sana ada ribuan, ratusan ribu, bahkan lebih orang-orang yang belum kenal Kristus. Di mana waktu kematian terus, entah datang sewaktu-waktu kita nggak tahu. Nah, bagian kita adalah apa? Menjembatani mereka. Ya. Nah, tugas dan itu adalah tugas setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ciri orang yang mau menjembatani adalah apa sih? Cirinya yang pertama adalah gini, berani menyatakan apa yang benar, sekalipun menanggung resiko di dalamnya. Seringkali saya dapati nih, gak sedikit orang percaya yang menjembatani selama dia aman. Kalau udah teman sama teman ribut, udah gak mau ikutan lah. Kita gak mau menjembatani untuk memperdamaikan, takut gak enak satu, gak enak sama yang lain. Apalagi kalau itu beresiko nih, janganlah kita main aman. Oh, itu bukan seorang penjembatan yang bagus. Ketika kita menyatakan kebenaran, mungkin orang benci sama kita. Tetapi kebenaran itu harus dinyatakan. Melalui siapa? Utusan-utusan Kristus. Melalui duta-duta kerajaan sorga. Kemudian ciri seorang utusan Tuhan. Yang tadi apa? Berani menyatakan apa yang benar. Ya. Yang kedua, memiliki empati. Mau turut merasakan keadaan yang dialami orang lain. Saudara bayangkan orang-orang yang belum di dalam Kristus kan seperti apa kondisinya. Dulu juga kita pernah begitu. Apa kita nggak sadar kondisi mereka? Mereka kadang-kadang pengen cari jalan keluar yang mereka nggak tahu mesti ngapain. Dan kita punya Tuhan yang adalah sumber jawaban. Dan kita biarkan aja mereka seperti itu. Kalau kita ingat di Alkitab, waktu Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kemudian matanya sempat buta dan setelah itu Tuhan bilang, engkau akan kupakai menjadi alatku. Nah waktu Rasul Paulus akhirnya menangkap panggilan Tuhan untuk menjadi alatnya, itu gak gampang loh. Dulu dia seorang penyiksa jemaat Tuhan, pembunuh. Tapi waktu dia menjadi seorang utusan Kristus, orang kabur loh, termasuk orang percaya. Waktu dia di Damsik, kan dia pertobatannya kan di Damsik. Waktu di Damsik dia memutuskan, dia mulai bergerak untuk memberitakan Yesus. Orang-orang pemercaya Kristus itu menjauh. Wah, hati-hati nih. Paulus nih jangan-jangan pura-pura. Kemudian karena dia ditolak di Damsik, dia pindah ke Yerusalem. Dan dia kemudian menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus di Yerusalem. Kabur itu murid-murid. Semua takut, semua curiga. Jangan-jangan nih ada maksud jelek, jangan-jangan dia. Bapak Ibu Saudara, dari semua orang yang meninggalkan Paulus pada waktu yang takut sama Paulus, ada satu orang namanya Barnabas. Kayaknya saya pernah ceritakan ini. Ada seorang bernama Barnabas, the son of encouragement. Seorang yang menyemangati orang lain, arti nama Barnabas. Nah, Barnabas paham. Kalaupun dia nggak peduli tentang Rasul Paulus pun nggak bisa nyalahin Barnabas. Tapi Barnabas memposisikan dirinya pada posisi Paulus. Kalau dia di posisi Paulus, dan dia orang-orang pada lari seperti itu. Wah, rasanya aku juga nggak gampang menghadapi seperti itu. Nah, oleh Barnabas lah Paulus diajak. Dia diperkenalkan, ini loh Paulus. Dia tulus, dia bertemu dengan Kristus, dan dia memutuskan untuk melayani dengan segenap hati. Wah, itu Barnabas yang yang menjadi jembatan antara Paulus dengan orang-orang yang tadinya takut, orang-orang yang tadinya benci sama Paulus. Jadi, perlu ada orang yang menjembatani. Nah di luar sana banyak orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang datang ke gereja juga gak sedikit yang punya rasa seperti itu. Bagian kita adalah yuk kita jembatani. Ya, kemudian apa lagi?
Seorang yang menjadi jembatan, yang ketiga cirinya adalah dia bukan tipe Pontius Pilatus yang cuci tangan, takut dianggap jelek. Jadi Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus tuh nggak bersalah. Tapi apa yang dia lakukan? Takut dibenci para imam, maka dia memutuskan untuk lepas tangan, lepas tanggung jawab. Sebetulnya kalau Pontius Pilatus bisa, kalau mau dia bisa. Tetapi memang jalan ceritanya mesti begitu, ya. Tetapi itulah yang kalau kita ingat Pontius Pilatus kan beberapa waktu yang lalu kan pesan Tuhan kan pernah seperti itu, bulan lalu persisnya. Ada orang-orang yang bertindak sebagai Pontius Pilatus yang lepas tangan seperti itu, ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita sadari berkaitan dengan pesan Tuhan ini adalah sungguh menjadi utusan-utusannya. Yang pertama adalah menyadari fungsi sebagai duta besar, yaitu apa? Menjembatani. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari kerajaan siapa yang kita wakili. Makanya pesan ini kan datang sama kita dengan sebuah pertanyaan kan, kerajaan siapa yang kita representasikan. Kita semua pasti menjawab kerajaan Yesus yang kita representasikan. Nah nanti kita akan cek, betul nggak kerajaan sorga yang kita representasikan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah jadi Rasul Paulus menjelaskan, meskipun sudah diselamatkan, ternyata gini, ada dua jenis orang percaya. Orang percaya yang hidup untuk dirinya sendiri dan ada orang percaya yang hidup untuk Kristus. Nah, Tuhan mau tentunya kita orang-orang yang sudah diselamatkan ini tentunya Tuhan mau kita hidup untuk Kristus, ya, menyadari akan kuasa pengorbanannya dan kuasa kebangkitannya. Nah, berbicara tentang sekarang, saya mau ajak dulu kita bicara tentang kerajaan siapa yang kita representasikan. Ini bukan cuma bicara kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kalau saya mau tambahkan kan, ada kerajaan terang, kingdom of light, kingdom of God. Ada kerajaan gelap, kingdom of darkness. Ada kerajaan dunia, kingdom of world. Ini adalah cabang dari kerajaan gelap. Tapi juga ingat, ada kingdom of self, kerajaan diri sendiri. Nah, tangkap satu prinsip ini. Perilaku seorang duta mencerminkan kerajaan siapa yang diwakilinya. Kita semua ngaku bahwa kita adalah duta kerajaan sorga. Tetapi ini cek perilakunya. Karena setiap perilaku sang duta mewakili kerajaan yang dia wakili. Beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama lah. Salah satu duta besar kan, Indonesia mewakili sebuah negara. Ternyata kedapatan dia melakukan korupsi di negara di mana dia diutusnya. Ketika kepala negara mendengar, maka apa yang dia lakukan? Dia panggil pulang dan dia berhentikan. Ya ada konsekuensi. Karena ternyata dia nggak melakukan fungsi sebagai duta daripada negara yang mengutusnya. Tetapi seandainya seorang duta besar diutus oleh sang kepala negara ke sebuah negara dan dia melakukan fungsinya, membawa kebijakan negara yang mengutusnya, maka yang terjadi adalah dia melakukan tugasnya dengan baik, dia merepresentasikan negara yang mengutusnya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang duta besar yang menjalankan tugas dari negara pusatnya, otomatis ia akan mendapat support dari negara yang mengutusnya. Problema yang dia hadapi di dalam menjalankan tugasnya pun akan ditopang oleh kerajaan yang mengutusnya. Setelah sebelumnya ia juga diperlengkapi dengan segala perlengkapan dan imunitas. Itu prinsipnya duta besar. Jadi perilaku seorang duta besar akan mencerminkan kerajaan mana yang dia wakili. Kalau dia mewakili sebuah negara, maka negara yang diwakili akan menyuportnya. Kalau dia mengalami kesulitan, maka negara yang menyuportnya, yang mengutusnya juga akan tolong dia. Saya mau berikan contoh kecil. Ini lingkup kecil aja. Selama 1 bulan terakhir ini kan saya dipercaya oleh gereja-gereja yang ada di wilayah Sukajadi ini kan. Ada sekitar 19-20 gereja berbagai denominasi. Dan saya ditunjuk untuk sebagai ketuanya. Ya, bukan itu sih yang saya mau sampaikan, tetapi mau pengumuman juga gitu. Nah, kemudian tugas saya apa? Saya mewakili gereja-gereja. Ini sesuatu yang memang agak unik,
Karena apa? Nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya, masa pandemik ini kadang-kadang ada sisi-sisi plusnya di mana yang tadinya kita nggak pernah berhubungan dengan gereja-gereja berbagai denominasi, di masa ini kita malah berkumpul bersama-sama. Tujuannya apa? Nah, saya diutus. Nah, ceritanya saya diutus untuk apa? Untuk datang kepada pemerintah setempat, mulai dari camat, wali kota, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk bertanya, apa yang bisa gereja-gereja lakukan buat kesejahteraan masyarakat yang ada di mana kita berada. Oh, ternyata saya mendengar penjelasan, ternyata dampak pandemik ini lumayan, Bapak Ibu Saudara. Dari 25.000 penduduk wilayah Sukajadi, 70% terkena dampak pandemik. Yang namanya terdampak itu bukan artinya kena penularan virus. Ya memang ada yang kena penularan virus, meskipun 0 kematian, puji Tuhan ya. Tetapi yang namanya terdampak adalah karena gini, kena imbas. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang kemudian ada yang dirumahkan, ada yang masih punya bayi ternyata, ada yang hamil masih punya bayi, dan kemudian karena semua nggak ada pemasukan, maka benar-benar nggak ada penghasilan. Belum lagi nenek-nenek, belum lagi lansia, di mana mereka juga membutuhkan perawatan, dan semuanya itu membutuhkan biaya nggak sedikit. Nah, ketika kami datang tanya apa yang dibutuhkan, kami disambut sekali. Nah, disitulah kami mulai melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apakah ada kesulitan waktu saya diutus untuk menjumpai mereka semua itu? Mungkin ada. Tetapi saya kembali kepada siapa yang mengutus saya. Dan kami berumbuk, dan ini loh jalan keluarnya. Lakukan ini, lakukan ini. Jadi artinya gini, waktu kita menjadi representasi dari sebuah lembaga yang mengutus, kesulitan apapun, kita akan disupport, kita akan ditopang di situ. Nah, itu gambaran kecilnya supaya kita lebih paham. Nah, waktu kita benar menjadi representasi kerajaan sorga, apakah kita bebas dari kesulitan? Oh enggak, kesulitan masalah mungkin mewarnai kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadi representasi dari kerajaan sorga, sorga akan topang kita. Nah, tetapi gini Bapak Ibu Saudara, kembali kepada tadi prinsip tadi kan, perilaku seorang duta akan mencerminkan kerajaan mana yang mengutusnya, yang dia wakili. Nah, ketika seseorang mengedepankan kepentingan kerajaan gelap, maka si gelaplah yang akan mensupportnya. Tapi gimana caranya Pak? Orang yang mengedepankan kepentingan kerajaan gelap. Jadi gini, tanpa disadari seringkali. Tadi di awal kan saya sempat sampaikan, ada orang-orang yang menjadi musuh Allah. Yang jadi musuh Allah adalah gini, kita pun dulu adalah musuh Allah. Karena firman Tuhan bilang kan di dalam Roma 5 ayat 10 kan, dulu waktu kita sebagai seteru Allah, kita diperdamaikan oleh Yesus. Maka Alkitab bilang kan, kita dulu itu seteru Allah. Nah, seberapa banyak orang yang statusnya masih sebagai seteru Allah? Kan banyak. Artinya gini, orang yang memosisikan dirinya berlawanan tujuan dengan Allah, itu dikatakan seteru Allah. Yesus juga pernah bilang, barang siapa tidak bersama-sama aku, ia melawan aku. Jadi seberapa banyak orang yang posisinya melawan Tuhan. Dan ternyata nggak cuman orang yang belum percaya saja. Orang percaya yang tidak bersama-sama Tuhan adalah seteru Tuhan, adalah lawan Tuhan. Nah, kemudian Rasul Paulus lewat suratnya juga menulis gini, ada orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, siapa yang dimaksud seteru salib Kristus? Ternyata dimaksud juga adalah orang-orang percaya. Apa yang dimaksud orang-orang seteru salib Kristus? Orang-orang yang membiarkan dirinya kembali terikat dengan perbuatan kegelapan. Orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang merugikan pekerjaan Tuhan. Ternyata itu masih kategori seteru salib Kristus. Nah, tanpa disadari, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, tadi saya lihat, tadi ingat gak prinsip? Perilaku yang dilakukan seorang duta itu akan mewakilkan negara, kerajaan yang mengutusnya. Kalau perilakunya ternyata sebagai seteru salib Kristus, sebagai musuh Allah, maka kerajaan mana yang dia wakili? Kerajaan gelap. Nah, kalau kerajaan gelap yang mewakili, maka dia akan disupport oleh kerajaan gelap. Prinsipnya itu. Kemudian tadi kita dengar, ada juga yang disebut kerajaan diri sendiri. Ketika seseorang mengedepankan kepentingan dirinya sendiri,
untukku dan untukku, kepentinganku, harga diriku, kemajuanku, dan untuk namaku. Semuanya untuk aku, untuk diri sendiri. Perilaku seorang duta akan mencerminkan kerajaan mana yang dia wakili. Kalau semua yang dia lakukan perilakunya adalah untukku dan untukku, untuk kepentinganku, untuk bisnisku, untuk iniku dan iniku, maka jangan-jangan yang dia wakili adalah kerajaan diri sendiri. The kingdom of self. Nah kalau yang dia lakukan adalah itu, maka dia akan otomatis disupport oleh kerajaan diri sendiri. Kingdom of self. Saudara bayangkan, mau nggak? Kalau orang ditanya, Anda mau disupport sama siapa? Oh, siapa yang mau disupport oleh kerajaan sorga. Tetapi tanpa disadari, perilaku yang dia lakukan nggak mencerminkan bahwa dia mewakili kerajaan sorga. Seseorang duta besar akan disupport oleh kerajaan yang mengutusnya. Kalau perilaku yang dia lakukan adalah semua untuk kepentingan diri sendiri, maka dia otomatis akan disupport oleh kerajaan diri sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya disupport oleh kerajaan diri sendiri. Orang yang mengedepankan kepentingan dunia, apa-apa untuk dunia, apapun ingin menyerupai dunia, maka dia perilakunya, dia mencerminkan kerajaan dunia yang dia wakili. Otomatis seorang duta daripada kerajaan dunia akan disupport oleh kerajaan dunia. Tapi kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, apabila kita tangkap keberadaan kita sungguh menjadi utusan-utusannya Tuhan, menjadi presbionya Tuhan, memajukan kerajaan surga untuk kepentingan Tuhan, melakukan tugas agar nama Yesus dimuliakan, kerajaan surga biar diuntungkan Bapak Ibu Saudara. Gak usah khawatir dengan kondisi apapun yang kita hadapi. Gak usah khawatir dengan masa sulit yang kita hadapi. Karena kita akan disupport oleh kerajaan surga yang mengutus kita. Karena gini, prinsipnya sama. Perilaku yang kita lakukan sebagai duta mencerminkan kerajaan siapa yang kita wakili. Kesulitan bisa aja mewarnai kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita utusan Allah dan yang kita lakukan untuk menguntungkan kerajaan surga, percayalah kita akan disupport oleh kerajaan yang mengutus kita, yaitu kerajaan surga. Yang paham katakan amin. Wow, luar biasa kalau kita ngerti prinsip ini Bapak Ibu Saudara. Gak ada alasan untuk menjadi takut dan khawatir. Asal kita tahu perilaku kerajaan mana yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya kalau nggak salah dulu pernah cerita, Indonesia kan melewati masa-masa genting di beberapa periode waktu kan. Kapan ada ya seperti itu. Nah ternyata saya memperhatikan, contohnya salah satu negara misalnya Amerika Serikat aja. Ketika dia mengetahui ada warga negaranya yang berada di sebuah negara yang sedang mengalami keadaan genting, maka duta besar daripada Amerika, perwakilan Amerika, dia menghubungi satu persatu warga negara termasuk anak-anak kecil. Karena saya mau perhatikan memang ada family-family yang anak-anaknya warga negara Amerika. Dicari loh, ada di mana. Dan dia peringatkan, hati-hati. Ya. Cek kondisi Anda untuk selalu terhubung. Karena sewaktu-waktu ketika keadaan buruk terjadi, maka pemerintahan Amerika akan menjemput, menyelamatkan. Bagaimana dengan duta besarnya? Oh nggak usah ngomong. Duta besarnya udah pasti didahulukan. Nah, artinya dari gambaran ini kan contoh yang di dunia. Apalagi saya membayangkan apalagi kalau kita benar-benar berfungsi sebagai representasi daripada kerajaan surga. Keadaan genting apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, ada kerajaan surga yang tahu keberadaan kita, tahu melindungi, memproteksi kita, yang menyupport kita. Dan saya menangkap inilah yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memastikan kerajaan siapa yang kita representasikan. Pastikan itu kerajaan surga. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan. Saya mau akhiri dengan ini. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Percayalah, bukan hasil sebuah proses demokrasi. Kita ditunjuk oleh Bapa di sorga, Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Untuk kita ada di bumi. Dengan sebuah tujuan untuk menjadi representasi kerajaan surga. Ada penunjukan langsung. Bukan kita yang memilih dia, tapi kita bilang gini, bukan engkau yang pilih aku, tapi aku yang pilih engkau, kata Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kita harus paham itu. Ya. Melalui pesan ini kita diingatkan bahwa ada pemeliharaan kerajaan surga.
diberikan kepada utusan-utusannya, kepada duta-duta, kepada perlindungannya. Ada perlindungan yang diberikan kepada duta-duta kerajaan. Ada imunitas yang diberikan. Ada sukacita yang diberikan oleh kerajaan yang mengutus kita ketika kita berfungsi sebagai representasi kerajaan surga. Saya sudah selesai menyampaikan bahwa Ibu Saudara, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk apa yang jadi pesan Tuhan buat kami. Kami tangkap itu Tuhan. Kami gak mau cuma sekedar dengar dan kami gak mau menghidupi. Tapi kami menjadi orang-orang yang mau dengar dan tangkap itu dan mau hidupi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya mungkin ketika kami selama ini kami memikirkan tentang diri sendiri atau kami memikirkan tentang hal-hal yang lain di luar daripada kerajaan surga. Kami menyadari bahwa ternyata kami tidak mewakili kerajaan yang mengutus kami. Tapi hari ini ketika kami dengar pesan Tuhan, kami mau tangkap itu. Biarlah kami sungguh menjadi utusan-utusan Kristus. Kami menjadi representasi daripada kerajaan surga. Kami membawa pemikiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membawa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami di bumi. Kami menjembatani orang-orang untuk mereka kenal Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terus diingatkan. Terima kasih untuk pesan demi pesan yang selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tadi berdamai dengan Tuhan. Mari saat ini kita berdamai dengan seberapa yang ada bersama Bapak Ibu Saudara di rumah tangga masing-masing. Samping kiri kanan ibu bapak, ada suami, ada istri, ada anak, ada opa oma, ada cucu-cucu. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, berdamailah satu dengan yang lain. Mari kita tadi dengar kebenaran firman Tuhan, mari kita menjadi jembatan satu dengan yang lain. Jangan ada konflik. Ya, kita jangan juga menjadi orang-orang yang menjadi pemicu konflik. Tetapi mari kita berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada ganjelan, kita merdeka. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf sekiranya mungkin dari perkataan dan tindakan saya mungkin ada melukai Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita berdamai hari ini. Saya minta maaf juga kepada istri, kepada anak-anak, orang tua, dan semua rekan-rekan sepelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita jabat tangan kita dan yang satu lepaskan pengampunan. Kita selesaikan itu semua dengan tulus hati, bukan asal berjabat tangan, tetapi selesaikan itu dengan baik. Nyatakan maaf dengan tulus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa di rumah Bapak Ibu Saudara telah tersedia roti dan anggur atau yang sejenis. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan bilang lakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, itu karena ada Engkau pribadi Yesus Kristus yang mau menjembatani jurang yang terbuka begitu lebar di mana kami tidak bisa datang kepadamu. Tapi salib-Mu telah menjadi jembatan sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang telah diselamatkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami melakukan ini hari ini perjamuan kudus untuk mengingat akan Engkau, Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, disiksa, mati di atas kayu salib demi untuk kami. Tetapi kemudian Engkau bangkit dan biarlah kuasa kebangkitan itu hidup di dalam setiap kami. Kemudian Engkau naik ke surga dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai menolong kami, penolong, penghibur pribadi yang membantu kami dalam segala kelemahan. Dan kami mengingat kembali akan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, di tangan Bapak Ibu Saudara ada roti. Kita ambil roti dan kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita saat ini. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih Engkau mau mati buat kami, Engkau menjembatani. Sehingga kami ada hari ini sebagai representasi. Orang yang ditunjuk secara langsung oleh Engkau untuk menjadi duta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sebuah kehormatan buat kami. Dan biarlah sungguh melalui pesan-Mu kami sungguh-sungguh menjadi representasi daripada kerajaan surga. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus terhubung dengan Engkau sehingga kami tahu maksud-Mu, kehendak-Mu, tahu tujuan keberadaan kami Tuhan, sehingga kami sungguh menjadi representasi yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan demi pesan yang Kau berikan buat kami. Itulah yang menjadi penuntun buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami gak merasa jauh dengan Kau, karena Engkau Bapa yang selalu menuntun langkah kami. Dan bagian kami adalah terus bangun keterkoneksian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu limpah. Haleluya. Oh, shikireramo hierase. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik buat kami. Engkau yang selalu mengingatkan kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan yang datang pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Ramadakaya nalam, bebe ramadakaya nasi, yerase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kimiri kata kaya nasi, kirimeta kaya nasu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Shikimera kata kasih. Hirakama bara-bara-bara. Mari terus terhubung dengan Tuhan. Terus bangun keterkoneksian. Dan terima pengurapan, terima kekuatannya saat ini. Terima saat ini. Terima. Oh rakamata kaya nasikin. Sejauh kita menyediakan bejana itu, sebesar itu Tuhan akan mencurahkan pengurapannya, kekuatannya kepada kita. Mari terima saat ini. Terima. Henda kamase. Henda kahata kaya nahase kereda masuk korobose. Hireka nama hata kaya nalama. Ya, lebih lagi, lebih lagi. Terima, terima. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekereramu. Ya, terima. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, kemenangan yang hilang gemilang. Haleluya, haleluya. Sudah kasih kekuatan di saat lemah. Terima kekuatan yang baru. Terima. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan kami sebagai manusia. Tetapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami terima kekuatan yang baru. Dan biarlah kami menjadi orang yang terus terhubung, terkoneksi dengan Engkau. Sehingga kami lebih paham apa yang jadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang ada dalam keadaan lemah, Tuhan kasih kekuatan. Mereka yang sakit, Tuhan kasih kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya umat-Mu aman dalam perlindungan-Mu, ada kuasa kebangkitan. Kami percaya, kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, perlindungan kepada perlindungan, iman kepada iman, anugerah kepada kasih anugerah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Setiap kita, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Dan mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan kami akan membacakan seputar kegiatan ADMB selama sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat, ada doa pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Pada hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan khusus untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangout. Di hari Minggu akan ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. God bless you.